Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Leli Suryani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Tembilahan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 2092504115. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi menjauhi perbuatan zina untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana, sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Insya Allah siap, Bu. Masya Allah, semangat semuanya ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulai pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Untuk doa, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, Prof. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Ya, baik anak-anak ibu, sekarang ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Alam Arafat. Izin. Aprisal. Baik anak-anak ibu, siapa masih ingat nggak kalian dengan materi kita pada minggu kemarin? Ingat, Bu. Bagian materi kita minggu kemarin? Pengertian zina Iya, materi kita minggu kemarin yaitu tentang pengertian zina, kemudian ada dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Untuk hari ini, materi kita adalah mengenai penyebab dan dampak dari perbuatan zina, kemudian apa itu solusi bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan zina tersebut. Jadi materi kita minggu kemarin dengan hari ini masih ada kaitannya. Nah, kalau kemarin pengertian zina, dalilnya, hari ini apa penyebab, apa dampak, dan bagaimana solusinya agar kita terhindar dari perbuatan zina itu sendiri. Oke, anak ibu. Sekarang ibu ingin bertanya nih pada anak ibu semuanya. Apa dampak negatif dari perbuatan zina itu? bisa Dampak dari perbuatan zina itu bisa hamil di luar nikah. Kemudian tadi bisa terkena penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan lain-lain ya. Yang kedua, bagaimana menjaga diri dari perbuatan zina itu? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Muhammad Rahman, silakan. Dengan tidak berpacaran dan menjaga pandangan. Oke, jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dari perbuatan zina bisa dengan tidak berpacaran dan menjaga pandangan. Kasih tepuk tangan dulu buat materi hari ini. Itu sangat penting untuk Ananda pelajari semuanya, karena dengan mempelajari apa itu
penyebab zina, apa itu dampak dari perbuatan zina, lalu bagaimana solusinya agar kita bisa menghindari dari perbuatan zina. Nanti Ananda semua bisa tahu dan bisa menyadari bahaya dari perbuatan zina itu. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa bahaya dari perbuatan zina itu, nanti Ananda bisa menjaga diri, bisa mengendalikan diri dari pengaruh negatif, kemudian bisa menghindari dari pergaulan bebas. Selain itu juga anak-anak itu semuanya bisa menumbuhkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah dan membentuk pribadi yang kuat, bermoral dan bermartabat. Jadi penting sekali materi hari ini untuk kita pelajari. Untuk model pembelajaran pada hari ini, Ibu menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti anak-anak Ibu semuanya menganalisis terkait masalah yang ada yang Ibu berikan terkait dengan materi zina lewat video yang Ibu tampilkan. Kemudian metode kita adalah menggunakan metode diskusi dan presentasi. Selain itu juga nanti Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian pengetahuan, di mana nanti Ibu akan memberikan tes tertulis, lalu juga Ibu akan melakukan penilaian sikap, di mana nanti ketika anak-anak Ibu berdiskusi dengan sesama teman sekelompoknya, Ibu akan melakukan pengamatan, di mana sikap kalian di situ yang Ibu nilai ada bergotong royong dan bernalar kritis di dalam kelompok masing-masing. Kemudian juga nanti Ibu akan menilai keterampilannya, yaitu Ibu lihat dari pengerjaan LKPD dan kemampuan kelompok kalian itu dalam mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 3. Pertama, anak-anak Ibu semuanya mampu mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan remaja yang berkaitan dengan perbuatan zina. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Ibu mampu nanti menganalisis apa itu penyebab dan dampak dari perbuatan zina, mulai terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana Ananda semua mampu merumuskan solusi alternatif yang bisa dilakukan remaja agar kita terhindar dari perbuatan zina. Bagaimana yang kukatakan tadi, bahwa kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, ya, Problem Based Learning. Sekarang mari sama-sama kita tonton video yang akan ditonton ini. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Generasi muda bangsa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, ya, dari video yang kita tonton bersama-sama tadi, kira-kira tentang apa? Siapa yang mau lihat? Ibu Fitriani. Tentang banyaknya siswa SMA dan SMP yang melakukan pengajuan menikah karena sudah hamil di luar nikah. Iya, kata Fitriani tentang pengajuan banyaknya siswi SMP dan SMA yang mengajukan dispensasi menikah karena kenapa? Karena hamil di luar nikah, bahkan sudah ada yang melahirkan, sehingga mereka mengajukan dispensasi. Coba kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Jadi sebagaimana yang gue sampaikan di awal, bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan model PBL, maka setiap kelompok Ibu kasih LKPD
dispensasi nikah karena hamil duluan. Bahkan bukan sekedar hamil duluan, nak, bahkan sudah ada sampai melahirkan. Jawabannya sudah benar ya. Tadi kita lihat beritanya begitu banyak siswi SMP dan SMA. Yang prihatinnya lagi SMP. Berapa umurnya untuk SMP sudah mengajukan dispensasi pernikahan? Karena akibatnya apa tuh? Dia hamil di luar nikah karena apa? Karena salah pergaulan. Apa lagi? Zina. Melakukan zina, berpacaran. Karena siswi SMP dan SMA itu rentan ya dengan hal-hal yang negatif. Kalau tidak pacaran katanya tidak gaul. Nah, maka mereka akhirnya berpacaran. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang kita lihat di video tadi. Oke. Penyebabnya apa saja tadi, nak? Bisa karena lemahnya iman. Karena hati kita tidak terpaut kepada Allah, akhirnya kita mudah mengikuti nafsu-nafsu yang tidak baik, mudah terbawa. Maka silakan pautkan hati kita ini kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan zina. Bagaimana cara menguatkan iman? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa dengan membaca Al-Quran, olahraga, menguatkan iman dengan cara apa? Menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Apa lagi, nak? Banyak-banyak berdoa kepada Allah yang bisa menolong kita, membantu kita gimana agar kita ini terhindar dari perbuatan zina. Kita tidak punya kekuatan, makanya perbanyak berdoa. Selain lemahnya iman, tadi ada juga katanya faktor penyebabnya adalah karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini luar biasa, apalagi zaman sekarang ini, dimana kita hidup di zaman media yang sudah cukup canggih. Nah, kalian begitu mudah mengakses Semuanya berbagai macam ya di internet. Nah, kalau kita lemah iman, kurang iman, bisa saja yang kita lihat di sana nanti ada video pornografi. Nah, sehingga nanti ingin mencoba apa yang ada di video tersebut, terjerumuslah kita ke dalam perbuatan zina. Kemudian juga ada apa lagi tadi? Pengaruh budaya barat. Penyebabnya budaya barat itu sebenarnya bukan budaya orang kita Islam. Budaya barat itu mereka sudah terbiasa kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan. Buka aurat biasa buat mereka. Nah, maka hal yang seperti itu jangan kita tiru. Kita sebagai orang yang beragama Islam, kita hindari yang lebih. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, kesimpulan dari materi hari ini yang dapat saya ambil dari perbuatan zina yaitu bisa memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dampak yang diberikan terhadap diri sendiri adalah hilangnya kehormatan diri. Dampak yang diberikan kepada keluarga, malu dan dianggap aib bagi keluarga. Dampak yang diberikan terhadap masyarakat, lunturnya nilai agama dan budaya suatu kampung akibat perbuatan zina. oke, kasih tepuk tangan dulu. Ini menyimpulkan bahwa materi kita hari ini tadi, perbuatan zina itu dampaknya ada 3. Ya, betul jawabannya, nak. Ada buat diri sendiri, ada buat keluarga, dan ada buat masyarakat. Ya, buat diri sendiri contohnya bisa hamil di luar nikah, bisa tertular penyakit HIV dan sebagainya. Buat keluarga dampaknya ya menumpuk aib orang tua, tercemar, kemudian juga hubungan antara orang tua bisa. Oke, anak-anak ibu, tadi sudah disampaikan di awal pembelajaran bahwa ibu akan mengadakan tes untuk uji pengetahuan terhadap kalian dari materi
paham